2, 3, 4, 5, 7, 21, 25 ya, kurang 1 sih. Oke, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Oke, baik. Tadinya saya mau absen satu-satu, cuman waktu sudah telat sekali, 30 menit. Tapi saya hitung nih sudah ada 25. Nah, bergabung lagi 26. Oke, sudah lengkap semua. Kita akan lanjutkan pertemuan kita. Sekarang masuki pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga ini di mata kuliah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Oke. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada taruna-taruni yang sudah hadir terkait dengan buku itu ya, buku apa namanya? Buku yang saya anjurkan itu ya, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Apakah sudah ada yang mendapatkan buku tersebut? Ya, sudah, Pak. Nah, berarti sudah ada. Ada lagi? Satu orang? Atau semuanya sudah? Bagus kalau semuanya sudah. Paling tidak ada beberapa lah. Oke, baik. Sebentar saya mau share screen ya. Oke, sudah tampil ya. Baik. Coba. Nah. Oke, baik, kita lanjutkan pertemuan yang sebelumnya di pertemuan kedua. Jadi pertemuan ketiga ini kita masih membahas seputar membahas bagian-bagian awal atau pendahuluan dari mata kuliah ini, itu mata kuliah mitigasi dan perubahan iklim. Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan dampak-dampak perubahan iklim, baik bagi sumber air, lingkungan, dan lain sebagainya. Sekarang kita mulai masuki untuk dampak dari perubahan iklim itu sendiri terhadap kesehatan manusia, gitu ya. Nah, jadi kita sedikit membahas kulit luarnya dulu dari adaptasi dan mitigasi perubahan iklim ini. Di pertemuan keempat nanti baru kita akan mulai masuk ke materi inti ya. Materi inti kita mulai dari apa itu perubahan iklim, kemudian bagaimana perubahan iklim itu bisa terjadi, terus komponen-komponen apa saja yang bisa kita teliti di ranahnya perubahan iklim, kemudian apa yang menyebabkan perubahan iklim, efek gas rumah kaca itu apa, pemanasan global itu bagaimana, proses terjadinya seperti apa. Nah, seperti itu yang akan kita bahas sampai menjelang UTS. Ya. Nanti setelah UTS kita akan lebih banyak berdiskusi terkait dengan bagaimana langkah-langkah adaptasi yang tepat dan bagaimana langkah-langkah mitigasi yang tepat untuk terhindar atau meminimalisir dampak ataupun meminimalisir kejadian perubahan iklim, gitu ya. Seperti yang sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa mitigasi itu memang tujuannya adalah menekan iklim, sedangkan adaptasi adalah untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim itu sendiri. Ya, itu yang perlu diingat. Jadi konsepnya seperti itu dulu. Kalau sudah benar konsepnya, insya Allah kesananya juga akan benar. Oke, kita masuk ke materi kesehatan manusia. Dampak perubahan iklim bagi kesehatan manusia tentunya dapat ditandai dengan meningkatnya kasus-kasus akibat malaria, demam berdarah, dan diare. Ini sebenarnya hal yang menarik ya. Hal yang menarik ketika kita berbicara
dampak dari perubahan iklim atau pengaruh iklim, karena banyak ya judul-judul penelitian seperti yang sudah pernah dilakukan oleh senior-senior kalian juga terkait dengan hubungan gitu ya, analisis hubungan antara variabel iklim dengan kejadian malaria, gitu, kejadian demam berdarah dan kejadian diare. Namun perlu kita pahami gitu ya, perlu kita pahami bahwa yang mempengaruhi adalah bukan variabel iklimnya gitu ya. Yang mempengaruhi kejadian malaria, kita ambil satu contoh malaria. Berarti apa yang mengapa bisa meningkat itu bukan semata-mata karena iklimnya gitu ya. Tapi pengaruh utamanya adalah dari perkembangbiakan si nyamuk pembawa penyakit ini gitu ya. Si hewan pembawa penyakit ini dalam hal ini adalah nyamuk gitu. Di mana kita ketahui bahwa nyamuk ini memiliki tingkat toleransi terhadap iklim ataupun cuaca sehingga dia bisa hidup gitu ya. Nah, ketika iklimnya itu variabel iklim ini mendukung untuk keberlangsungan hidup si nyamuk mau penyakit ini, maka otomatis kejadian ataupun penyakit malarianya pun atau kasus-kasus malaria ini meningkat. Nah, seperti itu. Jadi bukan secara langsung gitu ya, tidak secara langsung. Hal ini karena masih ada ditemukan di beberapa ujian sidang skripsi yang mengkaitkan antara variabel iklim dengan diare. Nah, kalau dengan malaria mungkin agak mudah untuk ditrace ya. Namun demikian beda halnya dengan diare karena diare ini sangat erat kaitannya dengan kebersihan lingkungan gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Kalau tidak semata-mata hujan ekstrim meningkatkan kejadian atau kasus diare gitu, nggak seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan hujannya ekstrim gitu kan, curah hujannya tinggi gitu, tapi tidak terjadi banjir, kemudian air bersihnya mudah ditemukan gitu, nah mungkin diare ini tidak signifikan dipengaruhi oleh cuaca seperti itu. Karena khusus untuk yang parahnya halo tes, sorry tadi terputus koneksi. Apakah sudah tergabung kembali ya? Suara saya bisa dengar nggak?
Pendengar, Pak. Ya, Bisa, Pak. Oke, sebentar. Oke, baik, sambil menunggu slide-ku yang satunya itu yang tadi sedang di-share agak sedikit bermasalah karena tadi terputus jaringan itu karena mati lampu gitu. Mati aliran listrik maksudnya. Oke, saya lanjutkan cerita tentang yang diare ini ya. Ini berbagi sharing pengalaman aja. Karena pada saat ada satu bimbingan saya yang fokus untuk meneliti diare dan kita menemukan hal yang menarik gitu ya dari studi kasus diare ini yang dikaitkan dengan iklim. Ternyata tidak seperti penyakit lainnya yang hampir rata-rata seluruh penelitian menyatakan hal yang sama. Nah, kalau untuk diare ini sangat variatif gitu ya. Bahkan bisa kita sebut ada dua kubu sehingga masih bisa dikatakan hubungan antara variabel iklim dan juga kejadian diare ini masih dibilang abu-abu gitu ya. Masih abu-abu. Karena ada yang mengatakan ini berpengaruh signifikan, ada yang mengatakan tidak berpengaruh signifikan. Karena memang pada prinsipnya cuaca itu tidak mempengaruhi secara langsung terhadap kejadian kasus-kasus penyakit gitu ya. Namun yang memicunya itu yang dipengaruhi oleh iklim gitu ya, wilayah iklim ataupun cuaca. Itu seperti contohnya tadi yang malaria, begitupun dengan diare. Ya, tidak menutup kemungkinan diare itu sebenarnya penyebabnya seperti ini. Ketika terjadi kejadian cuaca ekstrim gitu ya, entah itu hujan ekstrim, entah itu apa, yang menyebabkan misalkan banjir. Kemudian perlu adanya pengungsian. Nah, di camp pengungsian ini, nah itu biasanya menjadi pusat penyebaran dari diare itu sendiri ya. Jadi penyebabnya adalah bukan dari cuacanya. Ya memang cuacanya juga seperti berpengaruh gitu, berpengaruh tapi secara tidak langsung. Jadi cuacanya menyebabkan banjir sehingga membutuhkan kamp pengungsian. Di kamp pengungsian ini yang manajemennya kurang baik, sanitasinya kurang bagus ya, sehingga terjadilah penyebaran atau meningkatnya kasus-kasus diare seperti itu gitu. Biasanya kalau dilihat dari kejadian yang sudah gitu karena kita trace ke belakang itu seperti itu kejadiannya gitu ya. Bukan serta merta hujan ekstrim hari ini besoknya tiba-tiba banyak yang diare, enggak seperti itu. Ada proses di dalamnya gitu. Begitupun dengan malaria gitu. Tidak serta merta ada kejadian cuaca ekstrim langsung terjadi peningkatan kasus malaria, tidak. Namun di situ ada kondisi di mana nyamuk penyembawa penyakitnya itu mendapatkan cuaca yang kondusif gitu ya, yang sesuai, yang mendukung daya hidupnya dia gitu. Sehingga dapat berkembang biak dengan pesat misalkan, kemudian dapat lebih survive gitu kan, sehingga penyebaran kejadian atau meningkatnya kejadian kasus-kasus penyakit malaria bisa terjadi. Begitu juga dengan DBD. Oke, sebentar, tak coba share screen sekali lagi.
Oke, baik, sambil menunggu saya terhubung, kayaknya sebentar lagi bisa ini. Saya coba interaksi dengan yang sudah hadir. Oke, kita coba interaksi, ada beberapa pertanyaan yang ingin diajukan. Sambil kita mengingat apa yang sudah kita pelajari di minggu sebelumnya ya. Di minggu sebelumnya itu sudah saya sampaikan terkait dengan pertanian ya. Kalau yang terkait dengan pertanian itu, perubahan iklimnya kan seperti adanya kekeringan dan lain sebagainya. Terus saya juga sudah sampaikan ada studi kasus yang di Indramayu itu yang mengairi sawah melalui air tanah dan lain sebagainya. Nah, ini masih berkaitan dengan air. Coba ingin saya tanyakan kepada siapa yang sudah hadir. Coba kita lihat. Hilmi, bisa direspon Hilmi, halo. Siapa? Oke Hilmi, masih seputar sumber daya air ya. Nah, menurut Hilmi, contoh kegiatan adaptasi ya untuk pengelolaan sumber daya air yang dapat dilakukan oleh masyarakat atau kita selaku masyarakat, hal paling simpelnya itu kira-kira apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat dalam rangka kegiatan beradaptasi untuk pengelolaan sumber daya air. Izin Pak, kalau misalkan menurut saya itu paling bagus membuat waduk Pak. Kalau misalkan untuk yang minim budget ya mungkin bikin kolam atau penampungan air Pak ketika hujan, jadi airnya nggak langsung mengalir Pak. Oke, bagus ya. Tapi saya coba elaborasi lagi. Untuk waduk itu mungkin skalanya bukan masyarakat ya, maksudnya bukan masyarakat secara individu ataupun masyarakat kecil gitu ya. Itu lebih ke banyak pihak gitu ya, banyak pihak untuk waduk ya. Karena kita bicara waduk nih ya. Tapi kalau yang kedua ini saya setuju sekali membuat suatu penampungan air karena itu mungkin ada yang pernah ikut kuliah umum yang dari UGM ya, apa dari mana gitu yang tentang pemanenan hujan. Nah, itu adalah salah satu bentuk adaptasi kita ya untuk pengelolaan sumber daya air di mana hujan itu dialirkan ke suatu penampungan sehingga ketika nanti terjadi musim kemarau kita tidak kesulitan air gitu kan. Atau mungkin pembuatan sumur resapan gitu ya, sumur resapan, bioporit dan sebagainya itu adalah suatu bentuk adaptasi kita untuk meminimalisir dampak dari perubahan iklim yang kaitannya terhadap sumber daya air. Oke, bagus sekali. Kita lanjut ke taruna yang lain ya. Terima kasih Hilmi. Coba sambil menunggu saya buka link tadi. Oke, masih seputar pengelolaan sumber daya air. Oke, kalau tadi sudah dicontohkan yang masyarakat ya, masyarakat. Nah, coba sekarang saya ingin tanyakan kepada Sultan Ali Sidik. Siap, izin Pak. Oke, Sultan, coba masih terkait yang tadi ya, pengelolaan sumber daya air yang dapat dilakukan oleh skala perusahaan lah, perusahaan atau swasta gitu ya. Itu bukan pemerintah ya, tapi perusahaan. Kira-kira apa kegiatan adaptasi yang bisa dilakukan oleh tingkat perusahaan nih ataupun tingkat swasta dalam upayanya untuk beradaptasi
terkait sumber daya air. Silahkan, menurut Sultan bagaimana? Izin Pak, menurut saya yang pertama jangan sampai kita menggunakan air bawah tanah, lebih baik seperti menggunakan air dari PDAM atau sejenisnya. Lalu yang kedua menurut saya untuk limbah dari perusahaan itu sendiri jangan sampai dibuang ke sungai, lebih baiknya diolah terlebih dahulu. Menurut saya seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Sultan. Oke, kita coba telaah jawaban dari Sultan ya. Tadi terkait dengan membiasakan untuk tidak menggunakan air tanah tapi menggunakan air dari PDAM itu merupakan suatu bentuk adaptasi. Itu tepat sekali. Kemudian untuk mengurangi atau apa ya? Tidak membuang limbahnya sembarangan ke bantaran sungai atau lain sebagainya, itu lebih ke bukan adaptasi, karena adaptasi itu adalah proses kita untuk dampaknya sudah ada, gitu ya, dampaknya sudah ada, dan kita meminimalisir dampak yang kita dapatkan dari kejadian, dari suatu kejadian itu kan adaptasi. Kalau itu lebih ke arah mitigasi, lebih ke arah situ. Mitigasi untuk mitigasi, tapi bukan mitigasi perubahan iklim ya, mitigasi lingkungan, ya, itu mitigasi lingkungan. Jadi mengurangi kejadian-kejadian pencemaran lingkungan, lain-lain sebagainya, gitu. Itu mitigasi. Jadi tepat sekali yang Sultan katakan tadi, yang pertama bahwa membiasakan perusahaan itu untuk tidak mengambil sumber airnya itu dari tanah, tapi dari PDAM atau mungkin gitu ya, atau mungkin menyediakan air bersih. Itu suatu bentuk adaptasi juga terkait dampaknya terhadap sumber daya air. Misalkan sumber daya airnya di suatu wilayah itu sudah tidak bagus nih. Nah, cobalah nih, perusahaan swasta ini bikin suatu tempat pengelolaan air menjadi air bersih atau yang kita sebut PDAM tadi gitu ya, untuk disalurkan ke warga-warga. Itu adalah suatu bentuk adaptasi ketika air tanah sudah tidak bisa dimanfaatkan dengan baik gitu ya, seperti yang terjadi di Indramayu. Kalau air tanahnya sudah seperti itu, tidak bagus untuk dikonsumsi ataupun digunakan mandi ya. Salah satu bentuk adaptasinya terkait dengan dampak yang terjadi adalah dengan membuat WDAF itu yang bisa dilakukan oleh perusahaan ataupun swasta, seperti itu. Oke, lanjut, kita lanjutkan lagi, masih terkait atau seputar sumber daya air. Nih yang terakhir, coba saya ingin bertanya kepada Gilang Arya. Oke, Gilang Arya. Kalau tadi sudah disebutkan bentuk adaptasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat, kemudian bentuk adaptasi yang bisa dilakukan oleh perusahaan ataupun swasta. Nah, sekarang coba, menurut Gilang, bentuk adaptasi seperti apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Coba kita mulai dari yang jangan yang terlalu tinggi, jangan pemerintah pusat, tapi kita mulai dari Pemda dulu deh, pemerintah daerah. Menurut Gilang, apa yang bisa Pemda lakukan terkait dengan beradaptasi untuk sumber daya air? Silakan. Apa? Sorry, agak kecil suaramu. Pembuatan saluran irigasi, oke, bagus. Kemudian ada lagi nggak? Kira-kira apa nih, Gilang? Sebelum saya lempar ke yang lain, ada lagi nggak selain irigasi? Cukup, oke. Kita coba lempar, minta pendapat dari yang lain. Kita beralih ke coba ya, Rizky Matori. Siapa? Oke, tadi sudah disebutkan oleh Gilang pembuatan irigasi. Nah, menurut Rizky Matori ini, apa tindakan lain atau bentuk adaptasi lain yang bisa Pemda lakukan? Izin Pak, kalau setahu saya itu bentuk adaptasinya bisa semisal di daerah
saya kan ada yang kering, ada yang basah, Pak. Nah, itu daerah yang kering itu diberi pasokan air bersih, Pak. Nah, kalau yang di seumpama itu di Magelang itu pakai ini, Pak, jaring penangkap hujan, Pak. Soalnya kan di pegunungan, Pak. Jadi bisa buat nangkap air gitu, Pak. Oke, bagus. Itu adalah bentuk-bentuk yang tadi Gilang sebutkan dan juga Rizky sebutkan ya. Itu adalah bentuk adaptasi secara teknis ya, secara teknis. Tapi kalau kita sudah berbicara terkait dengan pemerintah atau Pemda, itu kita tidak cukup untuk berbicara mengenai teknisnya saja. Jadi hal yang paling esensial, yang paling utama yang bisa Pemda lakukan, ya, dan ini bisa mencakup semuanya. Ide dari Gilang bisa dinaungi, kemudian ide dari Rizky Motor juga bisa dinaungi, yaitu adalah membuat kebijakan. Nah itu tingkatnya Pemda itu udah kebijakan. Kalau perusahaan tadi masih membuat secara teknis gitu kan, membuat PDAM atau menggunakan PDAM gitu kan. Kemudian masyarakat juga masih berkutat dengan teknis. Tapi kalau sudah berbicara pemerintah, baik itu Pemda atau pemerintah pusat, itu kita sudah bukan bicara teknis lagi. Gitu ya. Teknis itu nanti yang melaksanakan adalah yang di lapangan. Gitu ya. Tapi kalau sudah pemerintahnya, pemerintah daerah, pemerintah pusat, kita berbicara yang lebih tinggi lagi yaitu kebijakan. Buat kebijakan, misalkan apa? Seperti tadi yang ya Rizky sampaikan, misalkan untuk daerah yang basah itu bisa memberikan pasokan air bersih kepada daerah yang itu kan suatu kebijakan. Itu kebijakan. Nah, dalam penerapannya itu bisa melalui penyalurannya itu melalui irigasi gitu kan, dibangun dari yang tempat yang lebih basah ke yang kering gitu ya, katakanlah seperti itu, atau membuat jaring-jaring penangkap hujan seperti itu. Nah, seperti itu adalah teknis-teknisnya. Namun Pemda itu bisa melakukan jauh hanya sekedar teknis, yaitu kebijakan. Ya, seperti itu. Oke, ini saya sepertinya sudah bisa share screen. Kita lanjutkan. Loh, kok nggak bisa? Nah, oke ya, ini yang tadi saya diskusikan dengan kalian bahwa masyarakat bisa mengubah kebiasaan dengan menggunakan air secara hemat, gitu ya. Itu yang bisa dilakukan di masyarakat atau membuat sumur resapan gitu ya, atau penampung air gitu ya, penampung air hujan dan sebagainya yang tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan kita. Kemudian untuk tingkat perusahaan atau swasta menciptakan proyek, membuat PDAM ataupun lain sebagainya gitu ya. Kemudian Pemda dan pemerintah pusat mengatasi kekurangan air bersih seperti yang tadi disampaikan oleh Rizky dan juga Gilang. Kemudian yang levelnya bisa kita lebih advance-kan lagi kepada kebijakan, gitu. Tidak hanya berbicara mengenai teknis seperti itu. Oke, kita masuk ke adaptasi. Nah, ini adalah beberapa istilah adaptasi yang relevan. Itu ada istilahnya adaptasi yang direncanakan, kemudian ada juga istilah adaptasi publik. Adaptasi yang direncanakan, yaitu merupakan hasil dari sebuah keputusan atau kebijakan yang tentunya tadi yang dicetuskan oleh Pemda atau pemerintah pusat, yang memiliki tujuan untuk mengembalikan, menjaga atau mencapai kondisi yang diinginkan sehingga dampak yang ditimbulkan tidak terlalu besar. Ya, dampak yang ditimbulkan tidak terlalu terasa, ya. Diminimalisir dampaknya. Itu adalah adaptasi yang direncanakan melalui keputusan kebijakan. Ya. Kemudian adaptasi publik, yaitu diinisiasi dan diimplementasikan oleh pemerintah pada berbagai tingkat. Biasanya ini lahir karena kebutuhan bersama. Contohnya tadi sudah disebutkan oleh teman kalian, yaitu membuat irigasi, ya, kemudian apa tadi,
jaring penangkap hujan. Nah, itu kan adalah ada bentuk adaptasi publik ya yang mampu diinisiasi atau diimplementasikan oleh pemerintah. Benar tadi yang disebutkan oleh Rizky, namun itu adalah teknis gitu ya. Nah, ini biasanya lahir karena kebutuhan. Kebutuhannya apa? Oh, kebutuhan kita adalah irigasi. Tolonglah pemerintah buatkan irigasi gitu kan. Dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu adalah adaptasi publik. Kemudian adaptasi reaktif. Nah, adaptasi ini dilakukan setelah dampak perubahan iklimnya sudah terobservasi. Jadi bentuk reaksi kita, bentuk reaksi terhadap perubahan iklim yang sudah dapat kita ketahui, udah tahu nih. Kalau yang lain kan masih belum jelas nih. Ini perubahan iklimnya karena apa atau apa dan lain sebagainya. Tapi kalau adaptasi reaktif ini adalah adaptasi yang dilakukan ketika dampak perubahan iklimnya udah tahu nih, terobservasi dengan jelas gitu ya. Dampaknya apa, kerugiannya berapa, sampai sedetail itu. Itu adalah adaptasi reaktif. Kemudian adaptasi swasta itu adalah adaptasi yang diinisiasi dan diimplementasikan oleh individu. Nah, ini rumah tangga atau perusahaan swasta misalkan. Kalau untuk individu ya, membuat sumur resapan di halaman rumah. Nah, itu adalah suatu bentuk adaptasi swasta. Kita katakan swasta bukan berarti perusahaan swasta, tapi individu juga gitu ya. Jadi di luar pemerintahan, non pemerintah. Gitu. Itu untuk individu. Ada juga untuk rumah tangga ataupun perusahaan swasta seperti tadi yang membuat PDAM atau menggunakan air PDAM. Itu adalah suatu bentuk adaptasi yang diinisiasi dan diimplementasikan oleh individu, rumah tangga ataupun perusahaan swasta. Gitu. Kemudian kita beranjak ke yang lebih luas lagi. Kalau tadi sudah berbicara yang lingkupnya kecil-kecil, mulai dari masyarakat itu sendiri, kemudian tingkat perusahaan swasta ataupun paguyuban gitu ya. Kemudian kita meningkat lagi ke Pemda. Kita sekarang coba lihat kegiatan berskala nasional apa yang dapat dilakukan terkait dengan isu perubahan iklim. Nah, kira-kira seperti ini. Ini adalah kegiatan nasional yang bisa kita lakukan. Yaitu pertama, pemetaan pola dan proyeksi perubahan iklim. Nah, tentunya BMKG mempunyai andil besar di poin yang pertama ini. Ya, karena BMKG sebagai ujung tombak tentang informasi perubahan iklim, itu data-data kita punya, ya, tinggal kita analisis, yang ahli analisis pun banyak di kita. Nah, maka yang pertama, poin pertama ini, pemetaan pola dan proyeksi perubahan iklim ini sangat bisa dilakukan oleh BMKG. Itulah sumbangsih terbesar dari kita terkait dengan isu-isu perubahan iklim. Kemudian reforestasi dan aforestasi pada lahan-lahan kritis atau daerah resapan. Ya, ini bisa melibatkan banyak pihak. Bisa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bisa dengan Pemda setempat, bisa dengan masyarakat secara luas gitu ya. Kemudian pengelolaan pengairan dan saluran irigasi. Itu sudah sering kita bahas di awal, tidak perlu dijelaskan lagi. Kemudian penyesuaian pola tanam, itu sudah disampaikan di pertemuan kemarin. Kemudian bibit pilihan gitu ya. Nah, ini bibit pilihan ini lebih masuk ke ranahnya para peneliti atau para pakar di bidang budidaya gitu ya, bidang budidaya atau pemulihan tanaman, sehingga nanti muncullah bibit-bibit baru atau benih baru yang dapat lebih tahan dengan kondisi saat ini ya, di mana perubahan iklim sudah jelas terjadi seperti itu. Oke, kemudian penanaman bakau, ini bisa melibatkan banyak pihak, kemudian rehabilitasi karang, penyesuaian perencanaan infrastruktur, pemahaman perubahan cuaca ekstrim, dan perubahan iklim untuk masyarakat umum. Nah, ini di poin yang terakhir ini juga kita bisa, selaku BMKG, bisa bermain di sini juga nih, di poin terakhir ini. Karena kita sering mengadakan yang namanya SLI, Sekolah Lapang Iklim. Nah, ini di dalamnya adalah pengedukasian kepada masyarakat umum terkait dengan informasi iklim. Ya, sebenarnya awalnya itu.
Tapi pasti di dalamnya kita akan selalu sisipkan terkait dengan perubahan cuaca ekstrim dan juga perubahan iklim. Ya, biasanya sekolah lapang iklim ini kita menyasar ke pada umumnya ya ke petani-petani gitu ya biasanya. Walaupun tidak terbatasannya itu, bisa lebih luas lagi pengembangan dari SLI ini. Oke, kemudian pemetaan pola dan proyeksi perubahan iklim sebagai suatu langkah yang bisa dilakukan untuk melakukan rangkaian adaptasi ataupun mitigasi terkait dengan perubahan iklim. Ya. Oke, maaf. Nah ini contohnya aja, ini sudah lama sekali ya sumbernya. Masih BMG juga belum BMKG tahun 2008. Ini adalah peta rawan longsor dan peta rawan banjir, sudah banyak juga yang baru-baru gitu ya terkait dengan peta rawan longsor, peta rawan banjir. Ini adalah suatu bentuk adaptasi kita yang bisa BMKG lakukan ya terhadap terjadinya perubahan iklim. Jadi perubahan iklim sudah terjadi, cuaca ekstrim juga sudah bisa kita pantau gitu ya. Kemudian kita sudah bisa memproyeksikan kira-kira kalau ada hujan yang ekstrim ini rawan banjirnya itu di sebelah mana gitu ya. Itu sudah bisa kita petakan dan itu adalah suatu bentuk adaptasi gitu. Kalau itu tidak kita lakukan, kalau kita tidak beradaptasi akan hal itu, ya jangan salahkan tiba-tiba oh kok tiba-tiba banjir, oh kok tiba-tiba longsor gitu ya. Tapi dengan adanya ini, paling tidak kita sudah tahu mana daerah yang rawan bencana hidrometeorologi. Nah, seperti itulah kira-kira. Oke, ini adalah suatu bentuk contoh kegiatan reforestasi dan aforestasi di lahan-lahan kritis yang rawan bencana ya, bencana longsor biasanya di lereng-lereng gunung seperti itu. Kemudian ini adalah contoh adaptasi di pengelolaan pengairan dan saluran irigasi ya dengan membuat suatu bendungan, kemudian membuat saluran irigasi gitu ya. Kalau yang apa gambar yang keempat ini jadi nah ini kan saluran irigasi, nah kalau ini kan bendungan gitu. Ini adalah salah satu bentuk manajemen sumber daya air, manajemen sumber daya air. Kemudian penanaman bakau atau mangrove ataupun sebagai seawall ya. Jadi ombak yang kencang itu tidak langsung menghantam bibir pantai, namun akan tereduksi ya, tertahan oleh adanya seawall yang terbentuk dari kawasan hutan mangrove. Kemudian rehabilitasi terumbu karang ini bentuk adaptasi kita untuk melestarikan ekosistem ikan karena tidak menutup kemungkinan perubahan iklim ini akan menyebabkan terganggunya ekosistem ikan. Kalau ekosistem ikan sudah terganggu, maka nelayan akan sulit menemukan ikan, gitu ya. Maka rehabilitasi terumbu karang ini dianggap penting. Memang yang kita yang tinggal di terumbu karang ini kan bukan ikan-ikan konsumsi gitu biasanya kan. Namun kalau ini terganggu, nah ikan-ikan kecil itu yang biasanya akan dimakan oleh ikan besar yang nantinya akan kita konsumsi gitu. Terganggu juga gitu ya. Maka jangan melihat sesuatu hal itu dengan pandangan yang sempit gitu, tapi harus kita lihat dengan pandangan yang lebih meluas lagi. Ya. Karena di bumi ini atau di dunia ini berlaku yang namanya efek domino gitu ya, efek domino. Jadi kita mempengaruhinya satu gitu ya, yang kayaknya nggak akan terlalu berpengaruh ke kita gitu. Seperti tidak usah kita lestarikan lah terumbu karang karena yang tinggal di terumbu karang juga ikan-ikan yang nggak kita konsumsi gitu. Tapi di situ akan timbul domino effect gitu. Ketika itu terumbu karangnya rusak, ekosistem ikan kecilnya terganggu, kemudian ya ikan besar juga akan terganggu gitu kan. Kemudian akan semakin jarang ikan ditemukan oleh nelayan dan kita jadi akan kekurangan pasokan ikan. Seperti itu. Nah, ini adalah
contoh terumbu karang yang sehat dan ini yang sudah tidak bagus. Oke. Kemudian selanjutnya penyesuaian pola tanam dan penggunaan bibit lahan ini sudah banyak saya bicarakan di awal karena memang spesialisasi saya adalah di bidang agroclimate. Jadi banyak bicara tentang ini di awal-awal perkuliahan, jadi tidak usah kita bahas lagi tentang ini. Nah, kemudian penyesuaian perencanaan infrastruktur, tentunya Pemda ataupun pemerintah pusat ya ketika merencanakan pembangunan infrastruktur. Memang kan sekarang yang lagi gembar-gemborkan oleh pemerintah kita adalah infrastruktur ya. Banyak kita buat akses tol layang, kemudian kita buat akses jalur kereta cepat, jalan tol Cipali gitu kan, dan lain sebagainya. Banyak program-program pemerintah itu yang orientasinya adalah kepada infrastruktur. Namun, dalam merencanakan pembangunan infrastruktur perlu diperhatikan hal-hal yang nantinya akan berkaitan dengan lingkungan, ya, seperti penggunaan teknologi yang ramah lingkungan, ya, zero waste teknologi. Kemudian pemanfaatan konsep dari green building, ya, kemudian pengolahan sampah itu perlu diperhatikan dengan baik, ya. Seperti kita ketahui, salah satu contohnya aja. Salah satu contohnya, kalau kalian main ke daerah Tangerang yang kabupaten gitu ya, ya daerah Cisauk, Cicayur, Parung Panjang dan sebagainya gitu. Itu sekarang sudah banyak dibangun yang namanya perumahan gitu ya, karena akses tol juga akan sampai ke situ. Perumahan semakin banyak, harusnya diperhatikan juga bahwa semakin banyak perumahan, maka manusia yang menempati tempat tersebut juga akan semakin banyak. Sehingga apa? Sampah rumah tangganya pun semakin banyak. Maka perlu diperhatikan, perlu dipikirkan oleh pemerintah bagaimana ya pertumbuhan penduduk di wilayah itu yang nantinya akan berimpas pada meningkatnya sampah gitu ya, meningkatnya sampah rumah tangga. Nah, ini bagaimana mengolahnya gitu, itu harus dipikirkan. Ya, jangan hanya memikirkan infrastrukturnya saja, tapi imbas dari pembangunan infrastrukturnya itu apa? Ya, makanya itu saya bilang tadi ada domino effect gitu. Dibangun jalan tol di situ, ya pasti ada domino effect. Tidak hanya bangun jalan tol udah selesai gitu. Enggak, pasti di tempat-tempat keluarnya atau di tempat-tempat pintu tolnya itu mulailah bermunculan perumahan gitu ya, yang dalam marketingnya itu selalu dekat dengan akses tol dan lain sebagainya gitu. Nah itu domino effect-nya tuh di situ. Memang awalnya pemerintah hanya membuat jalan tolnya saja gitu. Tapi nanti pengembang-pengembang akan mulai mendirikan perumahan di sekitar pintu tol gitu ya. Dan masyarakat akan mulai pindah ke situ gitu karena mendapatkan pekerjaan di kota-kota besar misalkan. Pindah ke situ karena tanah harganya masih murah. Meningkatlah populasi penduduk di situ. Meningkatlah juga sampah di daerah tersebut gitu ya. Nah, perlu dipikirkan pengelolaan sampahnya seperti apa. Kemudian selanjutnya penggunaan energi ramah lingkungan. Meskipun ini apa ya, masih tergolong mahal gitu ya, mahal. Jadi memang energi ramah lingkungan itu bagus, tapi masih mahal karena teknologinya belum semua bisa menggunakan gitu ya. Contoh sederhananya adalah mobil listrik gitu ya. Mobil listrik itu memang lebih ramah lingkungan ya. Memang secara bentuk adaptasi kita ataupun bentuk mitigasi kita itu bagus gitu ya. Namun kan ini teknologi yang sangat jarang gitu dan ini harganya pun masih mahal. Tidak semua orang bisa mampu gitu ya menggunakan membeli itu. Kemudian seperti penggunaan solar panel gitu kan, itu tidak semua orang bisa, tidak semua orang mampu. Ini buah si malakamanya gitu ya, kita istilahkan seperti itu. Jadi penggunaan energi yang ramah lingkungan itu bagus, namun belum menyeluruh gitu, belum menyeluruh sehingga harganya masih belum bisa terjangkau. Dan kalau mau berbicara mengenai apa biasanya kita sebut konspirasi. Nah, itu kan sekarang lagi ramai bahas konspirasi.
Ini juga bisa jadi adalah suatu konspirasi gitu. Karena kalau seandainya gitu ya, seandainya penggunaan energi ramah lingkungan ini sudah memasyarakat, ya, pemanenan radiasi matahari menjadi energi listrik, pemanenan gerak angin menjadi energi listrik, atau gerak naik turunnya muka air laut menjadi energi listrik, ini sudah bisa diterapkan secara menyeluruh, maka akan ada pihak yang dirugikannya, itu adalah produsen energi berbahan baku fosil, nah, gitu ya, ataupun ya yang lain sebagainya lah, yang selama ini sudah dimonopoli oleh mereka. Nah itu adalah konspirasinya kalau kita mau bicara mengenai konspirasi. Maka ide-ide atau peneliti-peneliti yang bergerak di bidang itu agak kurang bisa berkembang ide-idenya, gitu ya, karena terkait dengan balik lagi kepada kepentingan gitu. Oke, itu sekilas aja intermezzo. Lanjut kita ke perluasan ruang terbuka hijau. Sudah banyak pemerintah daerah yang sadar akan hal ini, bagus sekali. Banyak penyediaan ruang terbuka hijau, meskipun masih miskonsepsi ya kalau menurut saya sebagai pemerhati lingkungan. Jadi lebih banyak yang opininya itu tergiring ke arah gini, RTH itu identik dengan taman gitu, taman kota, dan padahal nggak seperti itu. Ruang terbuka hijau itu nggak selalu taman gitu, betul taman. Tapi itulah gitu ya yang terjadi di Indonesia ketika ya, tapi segitu udah bagus itu daripada tidak ada sama sekali gitu ya. Namun konsep utamanya dari RTH ini tidak hanya itu, tidak hanya ruang terbuka. Hutan kota bisa gitu kan, kita buat hutan kota gitu. Tidak harus taman yang bertema gitu ya, taman tematik. Oke, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ini adalah pemahaman perubahan cuaca ekstrim dan perubahan iklim untuk masyarakat umum, bisa melalui kuliah umum gitu kan. Karena banyak mungkin mahasiswa ataupun adik-adik SMA kita yang tertarik dengan keilmuan ini gitu ya. Maka perlu adanya kuliah umum, sosialisasi ke sekolah-sekolah ataupun sekolah lapang iklim kepada petani dan lain sebagainya. Oke, kita tadi sudah berbicara tentang kegiatan adaptasi di tingkat nasional, ya, di tingkat nasional yang bisa dilakukan. Nah, ini adalah contoh kegiatan adaptasi di beberapa negara. Mungkin kalau kalian menyimak yang tadi bisa sambil sedikit banding-membanding gitu ya, dengan kegiatan adaptasi yang dilakukan di beberapa negara. Oke, di sini yang pertama ada program pengelolaan risiko iklim di pulau-pulau sekitaran Pasifik. Ada di Tonga, Samoa, Niue, gitu ya. Ini kalau di Samoa ini membangun jalan dan jembatan tahan badai. Itu adalah bentuk adaptasi karena mungkin di pulau-pulau Pasifik ini sangat rentan terhadap terjadinya badai. Kemudian adaptasi pada sektor tenaga air. Itu yang biasanya diakibatkan oleh lelehan gletser dan es di Nepal. Mereka melakukan pengeringan danau berbahaya, kemudian pengendalian banjir di daerah hilir. Kemudian ada juga sistem peringatan gelombang panas di Shanghai. Ini sumbernya dari HM Treasury tahun 2006. Oke, sebelum ke sana. Nah, kalau kita lihat ini contoh kegiatan adaptasi di berbagai negara, bisa kita simpulkan bahwa adaptasi itu muncul terlepas dari banyak istilah tadi ya, adaptasi reaktif dan lain sebagainya. Adaptasi itu pada dasarnya muncul sebagai bentuk respon manusia gitu ya, terhadap perubahan ataupun resiko-resiko kebencanaan yang dapat terjadi di wilayah mereka.
ya. Kalau kita lihat dari kegiatan-kegiatan adaptasi yang ada. Kalau di Indonesia kan tadi seperti penanaman bakau, kemudian reboisasi dan lain sebagainya, gitu ya. Itu adalah untuk meminimalisir dampak yang tentunya pernah terjadi, gitu ya. Pengalaman akan hal itu. Jadi sebenarnya istilah yang agak nyeleneh seperti udah kejadian aja baru ditanggulangi gitu kan. Itu istilah-istilah seperti itu ya memang tidak salah juga gitu eh, karena yang namanya adaptasi gitu ya, pada prinsipnya pada dasarnya adalah ada sesuatu yang sudah terjadi. Kalau sesuatunya itu belum terjadi itu bukan adaptasi tapi antisipasi kan gitu. Ya. Jadi udah terjadi longsor aja baru direboisasi, ya itu memang bentuk adaptasi karena udah terjadi longsor di situ kita lakukanlah reboisasi biar tidak terjadi lagi, gitu kan, itu adalah bentuk adaptasi. Ataupun untuk meminimalisir ketika terjadi tidak tidak akan mudah untuk longsor gitu kan, kecuali ada gempa yang sangat besar gitu, misalkan. Kalau sudah direboisasi itu kan bentuk adaptasi. Nah kalau longsornya belum terjadi ya itu bukan adaptasi tapi antisipasi kan gitu. Itu ya. Jadi itu perbedaan dari adaptasi. Adaptasi itu pada prinsipnya adalah muncul dari kesadaran manusia gitu ya untuk mengamankan dirinya gitu dari suatu resiko-resiko yang pernah dia lalui, gitu, pernah terjadi. Gitu ya. Nah, kalau sudah terjadi, kemudian kita lakukan langkah-langkah adaptif, nah itulah kita katakan sebagai bentuk adaptasi. Ya, namun adaptasi yang didasarkan pada antisipasi, ya, itu adalah adaptasi yang sudah melakukan proyeksi ke depannya sudah dilakukan, kerawanan-kerawanannya juga sudah diketahui, sudah dilakukan observasi yang mendalam, walaupun belum terjadi, tapi kita bisa, oh kira-kira ini bakal terjadi nih, gitu ya, kalau seperti ini. Nah itu adalah adaptasi yang muncul, ya, bentuk adaptasi yang muncul karena sudah adanya observasi. Jadi adaptasi yang muncul akibat dari antisipasi. Namun pada dasarnya adaptasi biasanya muncul karena sudah ada terjadi sesuatu. Gitu. Oke. Kalau tadi sudah banyak kita bahas dari kemarin terkait dengan adaptasi, kita mulai masuk sedikit-sedikit ke mitigasi. Apa yang dimaksud dengan mitigasi? Nah, ini kan sudah dibahas di pertama sebelumnya, kita skip aja lanjutnya. Jadi mitigasi itu adalah tindakan aktif untuk mencegah, ya, lebih ke mencegah, memperlambat terjadinya perubahan iklim. Nah, itu kan memperlambat laju perubahan iklim. Nah, seperti itu. Pelaku mitigasi, siapa saja? Pemerintah bisa, masyarakat bisa, industri pun bisa. Pemerintah dengan aktif di berbagai forum internasional, ya, mengembangkan ide-ide, gagasan, gitu, karena pemerintah itu bermain di zona itu, zona-zona kebijakan. Itu adalah tugasnya pemerintah. Kemudian masyarakat ini tentunya dengan menghemat listrik, misalkan, kemudian menghemat air, gitu kan, itu adalah mitigasi. Ya. Kemudian bukan adaptasi ya. Kalau misalkan kita menghemat air bersih itu adalah mitigasi. Tapi kalau misalkan air sudah ada airnya kotor, kemudian kita pakai filter dan itu ada bentuk adaptasi. Nah gitu ya. Itu ya. Semoga kalian lebih memahami tentang perbedaan antara mitigasi dan adaptasi. Oke, kemudian mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Kita tahu kalau kendaraan pribadi, misalkan mobil hanya dikendari oleh satu orang gitu, hanya dan setiap kendaraan seperti mobil itu mengeluarkan emisi, itu akan lebih banyak emisinya yang dikeluarkan ketimbang misalkan kita naik kereta yang listrik, apalagi gitu ya, emisinya kecil dan mampu mengangkut banyak. Gitu. Oke, kemudian ya itu tadi meningkatkan penggunaan transportasi massal seperti kereta, bersepeda atau berjalan kaki untuk jarak dekat, namun sangat miris ketika kemarin sempat kejadian boomingnya bersepeda namun tidak berotak gitu ya, karena membahayakan dirinya sendiri dan pengguna jalan lain.
rombongan berapa orang gitu kan, melebar gitu. Nah itu yang seperti itu kan, menguasai jalanan gitu kan, itu tidak dibenarkan juga meskipun bersepeda itu benar. Bersepedanya benar, tapi bersepeda ketika mengganggu eh, orang lain, nah itu yang tidak benar. Membawa sepedanya ke dalam kafe gitu kan, orang lagi makan senggol-senggol sama stang sepedanya, itu yang nggak benar, yang seperti itu. Bersepedanya benar. Oke, kemudian menanam pohon di sekitar tempat tinggal. Untuk industri mungkin pemanfaatan energi secara efisien, kemudian tadi sudah disampaikan juga oleh rekan kita, menggunakan, kalau memang industri itu membutuhkan air, ya gunakanlah air dari PDAM yang merupakan penjernihan dari air sungai misalkan, jangan ambil dari air tanah. Oke, kemudian pemanfaatan bahan bakar ini maksudnya, dan bahan baku yang ramah lingkungan. Sekarang sudah banyak mobil listrik, ya bagi yang mampu beli ya belilah gitu. Kalau nggak mampu beli ya jangan maksain. Oke. Upaya penurunan emisi CO2 banyak, bisa dilakukan oleh industri, bisa dilakukan oleh rumah tangga dan komersial. Pembangkit listrik juga ya. Kemudian perbanyak ini yang agak miris ini energi terbarukan. Udah banyak loh penelitian tentang energi terbarukan bahkan dari zaman saya kuliah gitu. Tapi tidak goal gitu. Energi terbarukan tuh tidak pernah goal gitu. Banyak loh, kayak mungkin ada sih yang bio solar itu kan, tapi itu tidak juga sepenuhnya dari unsur-unsur bio, jadi si bahan bakarnya itu, tapi masih berapa persen gitu dari minyaknya itu diperoleh masih dari fosil gitu. Tapi selebihnya mana gitu kan, selebihnya agak kurang, masih kurang, entah pemberitaan media yang kurang gitu kan, entah dukungan dari pemerintah yang kurang, atau entah ada kepentingan lain yang menekan itu supaya supaya yang lain tetap laku gitu ya. Oke. Lanjut. Emisi non energi, ada juga emisi energi. Kalau emisi non energi tentunya perubahan lahan dari pertanian, sampah itu kan bukan energi ya, cuman memang jadi banyak buangan gitu. Kalau emisi itu kan buangan. Kemudian emisi energi dari industri 14%, pembangkit listrik 24%, ya, paling banyak dari pembangkit listrik memang. Transportasi dan industri masing-masing memiliki nilai yang sama, sekitaran 14%. Oke, kalau dilihat emisi non-energi yang paling besar adalah dari perubahan lahan. Banyak perubahan lahan yang terjadi, apalagi sekarang yang lagi digembar-gemborkan adalah pembangunan infrastruktur. Tentunya banyak terjadi perubahan lahan. Apalagi dengan adanya isu pindahnya ibu kota ke Kalimantan. Saya nggak tahu yang dari Kalimantan itu apa yang dirubah sehingga jadi kota itu. Kalau misalkan memang lahan marginal ya tidak masalah. Tapi kalau itu adalah sepertinya sih pemerintah sudah memikirkan itu. Saya tidak bisa berbicara banyak terkait hal itu. Oke. Ini saya ambil contoh yang simpel saja. Ini perbandingan emisi GRK tahun 2000. Nanti mungkin bisa kalian update lagi dengan tahun yang baru gitu, yang baru. Lalu situasi energi primer atau kebutuhan energi primer di dunia kira-kira seperti ini. Kalau misalkan kita bisa lihat, yang peringkat paling tinggi adalah oil. Itu sebesar lajunya itu 1,3. Oh enggak. Oh iya betul. Lajunya seperti itu, namun dia secara kebutuhannya itu yang paling tinggi. Namun kalau lajunya itu yang lebih tinggi adalah order renewable. Jadi mungkin kalau kita lihat di sini kebutuhan akan hal yang bisa diperbarui itu lebih tinggi pada masa-masa yang akan datang.
Ini adalah proyeksi yang dibuat pada tahun 2006. Ya, dia memproyeksikan sampai dengan kejadian 2030. Nah, sekarang kita berada di 2000. Nah, di paru-paru sini lah. Nah, di paru-paru sini. Nah, kira-kira di paru-paru sini ya. Kita sudah sampai ke tahap. Apakah sudah benar seperti ini? Kita perlu cek dan dicek lagi. Oke, ini adalah sekilas saja pembagian bahan bakar fosil di dunia. Dan lain sebagainya. Oke, saya rasa itu untuk pendahuluan kita sudah dapat. Semoga kalian bisa mengambil informasi dari perkuliahan pada hari ini terkait dengan mitigasi dan adaptasi. Kita seharusnya dari yang beberapa saya sampaikan, kita sudah tahu mitigasi itu apa, adaptasi itu apa, kemudian langkah-langkah adaptasinya seperti apa, perbedaannya antara adaptasi dan mitigasi itu apa. Adaptasi itu berangkat dari suatu kejadian, ya, meminimalisir suatu dampak gitu ya. Sedangkan kalau antisipasi itu belum terjadi, namun kita sudah tahu bahwa akan terjadi. Itu salah satu bentuk adaptasi juga, tapi adaptasi yang antisipasi. Ya, hal-hal seperti itulah. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan dan kita juga mulainya agak telat, oke. Tapi kalau saya pantau dari tadi sudah saya anggap hadir semua lah ya. Nanti kita akan berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya dan kita mulai memasuki materi inti dari perkuliahan ini. Ya, kita mulai bedah satu-satu secara keilmuan kita. Apa itu perubahan iklim, apa itu gas-gas rumah kaca, bagaimana pemanasan global itu terjadi, dan proyeksi-proyeksi yang dapat dilakukan, dan peran BMKG dalam mengatasi hal itu seperti apa. Oke, baik, terima kasih atas waktunya pada pertemuan kali ini. Apabila ada yang mau ditanyakan terkait perkuliahan hari ini, ataupun hal-hal lainnya, itu bisa melalui WhatsApp, langsung nggak apa-apa, nanti kapanpun saya sempat pasti akan saya balas pertanyaan dari kalian. Oke, mungkin nanti ke depannya akan kita menggunakan classroom juga ya, biar kita bisa saling tanya jawab di situ, ataupun kita saling ketika saya memberikan tugas kalian bisa mengumpulkan di situ, jadi lebih tertata. Nantilah di pertemuan selanjutnya, karena belum terlalu banyak tugas, ini masih kulit luarnya saja. Nanti minggu depan baru kita masuk ke materi inti. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas yang sudah hadir. Sehat selalu, jaga terus kesehatan. Sampai berjumpa di minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Siap. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak.